membahas atau membongkar rahasia di balik penarikan jin ke dalam botol. Dan juga nantinya biasanya si dukun ini akan bilang bahwa ini gue akan coba pakai kekuatan ilmu kulhu geni gue ya, atau saipi geni ya, agar jin-jinnya ini terbakar. Dan nanti efeknya adalah botolnya meledak. Nah, sebelum gue bahas lebih dalam tentang bagaimana praktek penipuan ini, kita tonton dulu video dukun yang pernah praktekin ini nih. Jadi, waduh. Oke, baca apaan tuh? Kulhu 3 kali ya? Asli. Ini kan berkedok agama gitu kan? Baca 3 kali. Oke, botolnya jangan sampai, tutupnya jangan sampai jatuh. Asli. Iya. Wih, balik. Wih, keluar asap. Duh. Meledak. Waduh, ini pakaiannya muslim banget. Ini gimana videonya sih, ini miring begini dah. Iya, jadi meledak tuh ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih. Ini pakai botol kaca. Waduh. Jadi kurang lebih kayak gitu tuh ya, video-video dukun yang mempraktekkan teknik atau keajaiban ini nih untuk penipuan. Jadi sebelum gue bongkar rahasia yang ini, gue akan coba praktekkan dulu bagaimana dukun dalam actionnya nih. Boleh kameranya diangkat aja biar santai nih. A few moments later. Nah, jadi misalkan nih si dukun ini datang nih sama timnya. Jadi botolnya ini guys, ini biasanya ditaruh sama timnya di jalanan, ya. Ini nih. Jadi kan datang nih si dukun sama timnya nih. Nah, si dukunnya kan biasanya berkedok agama kan. Biasanya ngakunya ilmu putih biasanya. Karena di Indonesia tuh kalau ngaku dukun banget tuh tetap aja dianggapnya wah ini ilmu nggak baik. Makanya di Indonesia dukun tuh banyak yang berkedok agama gitu. Jadi lanjut nih, gue akan melakukan reka adegan ya. Misalkan ini adalah ruangan atau toko atau rumah yang korban ini merasa nggak nyaman nih di rumah ini. Entah itu ngerasa panas atau ngerasa ada kayak hantu-hantu lewat atau hantu yang muncul atau ada sesuatu yang mengganggu gitu kan. Nah, biasanya si korban nih bakal nelfon nih, Ki. Kalau di Indonesia berkedoknya gitu tuh, Ki, Gus, Kiai, ya kan. Oh, kacau lah. Ustadz, ada juga yang berkedok Ustadz. Tolong nih, di rumah saya kok saya ngerasa kayak ada yang ngeganggu ya. Padahal ini halusinasinya nih ya. Dari nelfon nih, Ki, iya nih di rumah saya kayak ngerasa ada hawa-hawa nggak enak ya. Boleh tolong dicek nggak? Jadi botol nih datang, dukun yang ngobrol sama si korban, si tim yang B ini naruh botolnya nih, tuh di jalanan kayak gini, ya kan? Nah, selesai di dekat sekitaran rumah atau di tong sampah gitu biasanya. Ketika udah terset dengan rapi, lagi ngobrol-ngobrol, timnya ngeset lokasi, nanti si dukun bakal minta timnya, boleh tolong cariin botol yang ada di sekitar sini ya, bebas botol yang mana aja. Nah, nanti ketika dicari, timnya nyari, ya kan? Ini timnya bakal ngambil botol yang ini guys, nih, ngambil botol yang udah di set gitu. Lalu lanjut langsung acting. Ini Ustadz, ini Ki, ini Kiai. Emang dukun-dukun di Indonesia tuh kurang ajar banget ya, berkedoknya tuh berkedok kebaikan gitu, kacau. Berkedok agama ya. Nah, kalau udah kayak gini nih, oke, coba saya akan tarik ya. Tinggal acting doang kan. Sok tahu tentang hal goib nih ya kan, dukun kayak gini emang. Topi saya bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Wah, ini memang jinnya cukup kuat ya, saya merasakan ya. Jadi memang ada perlawanan sedikit. Ya, jadi ya di sini udah terbakar ya jinnya ya. Nggak bisa lihat ya, di sini udah berasap. Ya, kalau saya rasakan memang jinnya udah mati ya.
udah terbakar dengan keilmuan saya. Nah, sekarang gue akan bongkar rahasianya. Gue akan kembali ingatkan bahwa ketika ini dipraktekkan untuk menghibur, tolong guys, apresiasi. Tapi kalau misalkan ini digunakan untuk menipu, bongkar aja rahasianya. Lalu di sini gue juga ada ini bahan kimia ya. Ini gue nggak bisa kasih tahu bahan kimianya apa, karena gue khawatir dukun-dukun yang belum tahu cara ini, setelah nonton video ini, justru dia malah nipu masyarakat dengan teknik ini gitu. Makanya gue nggak bisa jelasin secara detail nih guys, nama bahan kimia ini apa gitu. Oke, ini gue rahasiakan. Lalu di sini juga ada tisu, nih ya. Dan juga di sini ada bubuk bahan kimia juga. Ini sebenarnya ada di apotik. Cuma gue nggak bisa jelaskan juga nih namanya apa, karena gue khawatir nanti malah ini dipakai sama dukun-dukun yang sebelumnya nggak tahu. Karena tahu lewat video ini malah digunain untuk nipu. Makanya gue cuma ngebongkar aja nih ya rahasianya. Nah, caranya seperti ini guys. Ini sebenarnya dikeringin dulu ya. Dikeringin. Lalu tisunya ya, kita ambil sedikit aja. Satu tisu seperti ini. Bukan tisu, ini kapas ya. Ini kapas. Kalau gue sih ngambilnya di bagian tengah agar lebih mudah menyerap. Nih. See? Lalu kita taruh nih. Ini bubuk bahan kimianya kita taruh di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan naruhnya terlalu sedikit, ini nggak meledak nih guys. Makanya ini gue taruh banyak nih, lumayan banyak lah ya. Tuh, gue taruh lumayan banyak nih. See? Ini lalu dilipat seperti ini. Nah, setelah dilipat seperti ini, nah, oke. Lalu ini ditaruh di tutupnya. Ini bisa dikasih double tip, bisa juga langsung aja dijepitin seperti ini. Tuh. See? Nah, ya, ditutupnya jadi udah ada bubuknya nih. Lalu, cairan ini ditaruh di dalam botolnya. Nah, ini nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kedikitan. Karena kalau kebanyakan nanti dia jadi nggak meledak, cuma keluar asap doang. Kalau kedikitan, dia juga nggak berefek nanti. Makanya secukupnya nih, kurang lebih segini nih lah. Tuh. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit nih. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini, selesai persiapannya. Nah, tinggal si dukun naruh aja. Ya, timnya sih, bukan dukunnya ya. Kalau dukunnya mau ngobrol sama korbannya kan. Terus ini timnya nih yang naruh nih. Ya, di jalanan. Ini juga posisinya terbalik seperti ini. Nah, ini gue singkirin dulu. Nanti takutnya meledak gede nih. See? Tinggal begini aja. Terus ini tinggal ditutup. Nah, tutup yang rapet. Oke? Kalau udah seperti ini, ya kan? Dia kan acting-acting nih. Wah, nangkep jin. Gue juga agak bingung gitu. Kok ya ada yang percaya orang bisa nangkep jin di dalam botol gitu. Kan jin itu makhluk goib nih ya. Jin itu makhluk goib. Kok ya ini kan benda visual. Katanya jin kan bisa nembus tembok. Masih ya nembus botol nggak bisa gitu. Seharusnya kalau emang jinnya dimasukin ke botol, dia bisa keluar lagi kan. Iya dong, kan bisa nembus botol. Udah, ini tinggal dibalik aja nih. Gue kayaknya harus agak menjauh, karena meledaknya gede nih guys. Ini tinggal dibalik seperti ini. Dia bercampur, aduh. Nah, bercampur seperti ini gue harus menjauh nih guys. Bercampur, ketika bercampur menyerap, dia akan keluar asap dan meledak. Meledaknya cukup gede. Nah, kita tinggal, ini ketika kayak gini tinggal acting-acting doang nih. Waduh, gue agak... Nah. Kayak gitu tuh guys. Meledaknya ya. Nih tuh. Efeknya jadi kayak gini. Ya, banyak asapnya dan meledak kenceng. Tuh. Ya. Jadi fix ini adalah penipuan, bukan nangkep jin kemudian dibakar, diledakin. Apalagi di luar sana banyak dukun-dukun berkedok agama ya. Dia menyelewengkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran, menyelewengkan sholawat, dijadikan mantra untuk penipuan semacam ini nih. Kacau memang. Sih? Jadi fix ini adalah efek dari
bubuk kimia dan cairan kimia yang bercampur, lalu dia meledak.